Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan ya materi mekanika fluida. Kita menginjak ke bab 3 yaitu tekanan dan statika fluida ya, tekanan dan statika fluida. Subbabnya adalah masuk ke B, alat pengukur tekanan. Baik, kita akan membicarakan berbagai macam alat pengukur tekanan. Pertama yang ingin kita sampaikan adalah barometer ya, ada barometer. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan barometrik. Tekanan atmosfer itu sering diukur dalam satuan standar atmosfer ATM yang didefinisikan sebagai tekanan yang dihasilkan oleh kolom merkuri setinggi 760 mm pada 0 derajat Celcius di bawah percepatan gravitasi standar. Jadi maksudnya ya, standar atmosfer itu ya, satuan standar atmosfer itu bisa didefinisikan juga dengan kolom merkuri. Nah, kita kan sudah membahas kolom merkuri kan pada bagian sebelumnya. Setinggi apa? Setinggi 760 mm pada kondisinya 0 derajat dan percepatan gravitasi standar. Kalau ketinggiannya lebih atau kurang dari 760 mm artinya tekanannya tidak tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer itu ketika 760 mm. Oke ya, mudah-mudahan paham. Selain itu, terdapat juga satuan tekanan lain. Ya, misalnya kita menggunakan Pascal, kilopascal, bar, PSI, ya, pound per square inch. Itu adalah tekanan satuan-satuan yang sering kita gunakan. Kita bisa menyebut 1 ATM itu 1 bar, walaupun tidak tepat 1 bar, 1,013 kan. Dan 1 ATM itu 101 kilopascal misalnya. Oke ya. Tekanan barometrik sering digunakan dalam aplikasi meteorologi. Apa itu meteorologi? Ya, ilmu yang memprediksi cuaca salah satunya kan. Semakin rendah tekanan barometrik, semakin besar kemungkinan terjadinya cuaca buruk seperti hujan atau badai. Itu salah satu ilmu yang ada di meteorologi. Atau ya misalnya semakin tinggi tekanan barometrik, semakin besar kemungkinan cuaca cerah. Ya. Oke, Anda lihat gambar 3.7 ya di samping, yaitu barometer, alat pengukur barometernya kan. Di situ ada sebuah tabung vakum, bawahnya ada sebuah seperti bejana, isinya apa? Isinya merkuri. Di situ ada H, ketinggian. Ya. Kemudian PATM, tekanan atmosfer itu rho kalikan G kalikan H. Nanti kita akan melihat detailnya si barometrik ini ya. Oke, kemudian kita menginjak ke manometer. Manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan kecil hingga sedang. Ya. Kita ulangi, manometer itu alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan kecil hingga tekanan sedang. Alat ini terdiri dari tabung tertutup dengan 1 atau lebih cairan seperti merkuri, air, alkohol, atau minyak. Anda bisa lihat di gambar 3.8 ya. Manometer tipe tabung U ya, Anda lihat gambarnya seperti itu. Satuan yang digunakan pada manometer ini itu PSI, bisa PSF, pound per square foot, atau milimeter Hg, atau milimeter air raksa. Hg itu air raksa. In Hg, inci air raksa, bar, ATM, dan Newton per meter kuadrat. Oke, jadi banyak sekali satuan yang bisa kita gunakan, tidak hanya satu tok gitu ya.
Alat pengukur tekanan atau vakum ya adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan di bawah tekanan atmosfer. Kita sudah jelaskan di materi sebelumnya. Alat ini dapat berbentuk analog atau digital. Ya kalau digital ya berarti computerized ya, tinggal menunjukkan angka. Satuan yang digunakan pada alat pengukur tekanan itu juga sama dengan manometer. Dengan alat seperti manometer ini, kita dapat mengukur tekanan dalam berbagai jenis sistem. Maksudnya adalah misalnya sistemnya itu gas atau cairan. Misalnya, manometer dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara pada ban mobil atau tekanan air untuk pipa. Manometer memiliki beberapa jenis untuk mengukur sebuah tekanan. Antara lain ada berbagai manometer ya, antara lain manometer teknik. Saat manometer gauge tidak terkena tekanan dari zat yang diukur, maka jarum pengukurnya akan menunjukkan angka 0. Angka 0 itu jika tidak terkena zat. Alat ini hanya mengukur tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer di sekitarnya. Dalam penggunaannya, manometer gauge ini banyak digunakan di industri ketel uap, sistem rem udara, dan juga digunakan oleh inspektur sistem tekanan untuk memastikan sistem bekerja baik dengan aman. Maksudnya apa sih manometer teknik? Yaitu manometer gauge, yaitu manometer ada gauge-nya, manometer ada alat ukurnya. Jadi itu mengukur tekanan relatif terhadap atmosfer. Kenapa? Karena kalau tidak relatif itu absolut. Jadi dia tidak mengukur dari tekanan benar-benar 0 sampai tekanan atmosfer yang berupa 1 atm, itulah tekanan relatif. Oke ya. Nah, kemudian manometer teknik atau manometer gauge itu tekanan relatif, kemudian ada manometer untuk mengukur tekanan absolut. Nah, ini beda lagi kan? Karena dia mengukur keseluruhan. Manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan mutlak, absolut suatu zat. Tekanan mutlak itu apa? Adalah tekanan yang diukur dengan memperhitungkan tekanan atmosfer ya. Bolak-balik saya ungkapkan bahwa absolut atau mutlak itu terkait dengan tekanan dari atmosfer. Manometer ini menggunakan tekanan atmosfer sebagai tekanan referensi dan mengukur tekanan zat di atas tekanan atmosfer. Jadi ditambahkan berapa tekanan relatifnya. Satuannya dapat dinyatakan dalam PSI biasa, PSI ya, A-nya absolut. Pada saat digunakan ya, nilai tekanan mutlak zat yang diukur adalah tekanan teknikalnya, tekanan tekanan gauge-nya ditambah dengan tekanan atmosfer yang digunakan. Nah, kemudian ada lagi alat untuk mengukur tekanan, yaitu selain barometer, selain manometer, ada lagi tabung Bourdon ya. Tabung Bourdon itu apa? Tabung Bourdon adalah alat pengukur tekanan yang terdiri dari sebuah tabung logam berongga yang kemudian dia ditekuk seperti pengait dengan ujung tertutup dan dihubungkan dengan jarum penunjuk. Tekukan pada tabung akan berubah seiring dengan perubahan tekanan, dan perubahan ini akan diteruskan ke jarum penunjuk pada dial. Anda lihat di gambar 3.9 tabung Bourdon tipe tabung C. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu cara kerjanya adalah pada perubahan bentuk logam berongga yang ditekuk saat terkena tekanan. Ketika tekanan masuk ke dalam tabung ya, Anda lihat tekanan mulai masuk ke dalam tabung bagian bawah, pressure entry itu. Maka tekanan ini akan menyebabkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon. Ya kan? Jadi ketika diberi tekanan itu akan menyebabkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon. Perbedaan tekanan ini akan menyebabkan tabung Bourdon melengkung ke arah luar atau ke dalam. Nah, ketika dia dapat tekanan, dia akan melengkung, membuat lengkungan. Nah, perubahan bentuk ini kemudian diubah menjadi gerakan linier. Jadi, lengkungan itu diubah menjadi gerakan linier melalui perangkat pengubah bentuk seperti gigi pinion. Nah, Anda juga yang bagian yang otomotif kan sudah pernah sistem kemudi kan, ini juga sama membentuk gigi pinion kan. Nah, ini hampir mirip gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya
akibat dari lekukan menggerakkan gigi pinion selanjutnya akan dihubungkan dengan jarum penunjuk pada skala sehingga jarum penunjuknya kan bergerak. Dengan cara ini kita dapat membaca berapa besaran tekanan yang diukur pada alat pengukur tekanan Bourdon ini. Jadi tipe Bourdon itu ada beberapa, salah satunya adalah tipe C. Selain ada tipe C, ada tipe spiral, ada tipe helikal. Kita bahas satu-satu. Yang tipe C, ya tipe C Anda lihat di gambar 3.9 tadi ya. Digunakan pada tekanan 15 ya, pada tekanan rendah 15 sampai 100.000 PSIG. Ini kan. J-nya apa? Gauge ya. Relatif gitu ya. Dengan akurasi plus minus 0,1 sampai plus minus 5%. Artinya apa? Jika suatu tipe C memiliki rentang pengukuran 1000 PSIG, maka akurasinya bisa mencapai plus minus 10 hingga plus minus 50 PSIG. Tergantung dari kisaran yang diukur. Semakin besar rentang yang diukur, semakin besar pula biasanya toleransi atau batas kesalahannya. Oke ya, itu tipe C. Nah, sekarang tipe spiral. Anda lihat gambar di gambar 3.10. Digunakan pada tekanan menengah tetapi dapat juga mengukur sampai tekanan 100.000 PSIG dengan akurasi sebesar plus minus 0,5%. Spiral ini dinamakan seperti itu karena apa? Karena alat ini memiliki bentuk yang spiral atau ulir pada bagian dalamnya yang akan mengalami perubahan bentuk ketika dikenai tekanan. Perubahan bentuk ini kemudian akan diubah menjadi gerakan pada jarum penunjuk pada skala sehingga kita dapat membaca besaran tekanan pada alat ukur tersebut. Anda lihat di gambar titik 10 tabung Bourdon tipe spiral ya. Ketika mendapati tekanan di poin masuknya ya, pressure inlet, maka tekanan itu akan disalurkan ke spiralnya. Maka spiral itu akan bergerak sesuai dengan tekanan yang diberikan. Pergerakan spiral ini akan ditransfer ke jarum sehingga jarumnya akan terlihat jarumnya akan bergerak sesuai dengan skala yang akan kita amati. Skala tergantung dari tekanannya juga gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Tipe yang terakhir adalah tipe helikal. Anda lihat gambarnya, gambar 3.11 tabung Bourdon tipe helikal. Tipe helikal adalah salah satu jenis alat pengukur tabung Bourdon yang digunakan untuk mengukur tekanan dalam rentang 100 hingga 80.000 PSIG. Jadi ini lebih maksimalnya lebih rendah dan minimalnya lebih tinggi ya, jadi menengah gitu ya. Alat ini bekerja dengan prinsip perubahan tekanan yang diterapkan pada elemen pengukur yang fleksibel spiral tadi sehingga menghasilkan pergerakan jarum pada skala. Tekanan ditransfer ke spiral, spiral ditransfer ke jarum. Jadi seperti itu. Oke ya, tipe helikal ini tingkat kepercayaannya ya plus minus 0,5% sampai 1%. Dan alat ini banyak digunakan loh di industri dan aplikasi lainnya yang membutuhkan pengukuran tekanan yang presisi dan konsisten ya. Anda lihat, oh sorry ya, yang helikal itu mohon maaf di gambar 311. Jadi pressure itu di convert ke helikal tadi, bukan spiral. Kalau yang tadi spiral ya, ke helikal tadi. Sehingga pergerakan dari si helikal ini ya itu akan mempengaruhi rotation pada porosnya. Nah, rotasi ini yang akan menyebabkan jarum itu akan bergerak ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Alat yang keempat itu adalah transducer. Kita sudah lihat sebelumnya tabung Bourdon, manometer, barometer. Sekarang transducer tekanan. Transducer adalah alat yang digunakan untuk mengubah tekanan menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Alat ini memiliki banyak jenis yang berbeda-beda ya, tetapi prinsip-prinsipnya sama, yaitu dengan mengubah tekanan menjadi sinyal listrik. Ya, kata kuncinya tekanan, sinyal listrik. Beberapa jenis transducer tekanan yaitu pengukur regangan, kapasitasi, potensiometrik, dan kawat resonansi. Ya, Anda lihat di gambar 3.12 transducer tekanan. Jadi alatnya seperti itu ya, dia menerima tekanan, ada kabel, kemudian ada pengubah tekanan itu menjadi arus listrik.
Misalnya pengukur regangan ya, pengukur regangan bekerja dengan cara memanfaatkan perubahan panjang atau deformasi suatu bahan ketika diberi tekanan. Bahan ini biasanya berupa logam atau bahan komposit. Jadi ketika bahan tersebut diberi tekanan, panjangnya akan berubah dan perubahan ini akan dicatat oleh alat pengukur regangan. Perubahan ini juga dikonversi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Kemudian ada kapasitansi yang bekerja dengan cara mengubah jarak antara dua plat logam yang didekatkan ketika diberi tekanan menjadi perubahan kapasitansi. Jadi ada dua plat logam, ketika diberi tekanan dia akan membuat perubahan kapasitansi. Perubahan kapasitansi ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian ada lagi potensiometrik ya, bekerja dengan cara mengubah tekanan menjadi perubahan resistansi atau tahanan. Tentu saja dengan resistor ya. Perubahan resistansi ini kemudian diukur dengan menggunakan potensiometer dan diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Kawat resonansi bekerja dengan cara memanfaatkan getaran kawat yang dihasilkan oleh tekanan yang diberikan pada permukaan kawat. Jadi getaran ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik lagi. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi ya, transducer tekanan strain gauge. Anda lihat gambar di gambar 3.13, transducer tekanan strain gauge. Strain gauge transducer adalah alat yang memiliki fungsi utama untuk mengukur gaya dan regangan. Jadi transducer tekanan strain gauge ini untuk mengukur gaya dan regangan. Ketahanan dari strain gauge akan berubah ketika suatu gaya diterapkan pada alat tersebut. Alat ini akan memberikan output pada listrik yang berbeda tergantung pada gaya yang diterapkan. Strain gauge transducer sering digunakan untuk mengukur tekanan, berat, dan tegangan. Ya, jadi dia bisa mengukur tekanan, bisa mengukur berat, bisa mengukur tegangan. Strain gauge transducer dapat digunakan dalam berbagai macam industri, yaitu seperti industri teknik mesin, rel kereta api, atau di laboratorium metrologi atau pengujian. Namun tidak semua pengujian dapat menggunakan alat ini, tergantung pada kebutuhan pengujian yang dilakukan. Alat ini sangat berguna dalam memastikan kualitas suatu produk dan menjamin keamanan serta kehandalan suatu sistem. Jadi alatnya sekali lagi seperti gambar 3.13 ya. Kemudian ada lagi transducer piezoelektrik. Apa itu? Yaitu suatu komponen elektronika yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Atau sebaliknya. Dasarnya apa? Dasarnya efek piezoelektrik. Nah, Anda lihat gambar 3.14 transducer piezoelektrik. Ya. Bahan piezoelektrik memiliki sifat yang uniknya. Ini karena materialnya pada piezoelektrik ini. Dia memiliki sifat yang unik. Apa itu? Yaitu jika bahan tersebut diberikan tekanan atau regangan, kebalikannya tekanan, ditarik gitu ya, maka bahan tersebut dapat menghasilkan tegangan listrik. Jadi kalau ditekan atau diregangkan itu menghasilkan tegangan listrik. Ini material yang unik karakteristiknya ya. Sebaliknya, jika bahan tersebut diberikan tegangan listrik, maka bahan tersebut akan mengalami perubahan dimensi atau getaran. Nah, kalau ditekan atau diregangkan dia menghasilkan listrik, kalau dikasih listrik dia akan menimbulkan getaran atau perubahan dimensi pada material itu. Ini material yang unik memang. Piezoelektrik banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Ya, misalnya speaker gitu ya, speaker pada ponsel atau jam alarm. Ya, selain itu juga digunakan sebagai alat ukur tentu saja, mengukur tekanan, getaran, deformasi. Ya, perubahan bentuk deformasi itu pada material. Alat pengukur ini menggunakan bahan piezoelektrik sebagai sensor untuk mengubah sinyal mekanik menjadi sinyal listrik. Ini sinyalnya dapat diukur. Dengan begitu, kita dapat mengukur tegangan atau regangan yang diterapkan pada material dengan menggunakan alat ukur ini. Ya intinya kalau ada perubahan tekanan, perubahan regangan, dia akan menimbulkan listrik. Kalau dikasih listrik, dia akan menimbulkan perubahan tegangan atau deformasi atau perubahan atau getaran gitu ya. Prinsip kerja piezoelektrik gimana sih? Ya Anda cek di gambar 315 ya. Sudah berkali-kali saya ungkapkan ya supaya Anda lebih mengena.
Prinsipnya adalah sebagai berikut, yaitu pada dasarnya ketika piezoelektrik terdiri dua buah bidang yang berdempet ya, Anda cek di gambar itu. Ketika bidang tersebut disebut bidang positif dan bidang negatif. Ketika bahan piezoelektrik diberi tekanan atau regangan, maka molekul-molekul dalam bahan tersebut akan bergerak dan menghasilkan dipol elektrik. Jadi ketika diberi tekanan atau regangan, ditarik, material ini akan bergerak sehingga molekul-molekul yang ada di dalamnya bergerak dan menghasilkan dipol elektrik. Dipol elektrik akan memicu aliran listrik. Nah, oke ya. Itu rutenya. Bahan piezoelektrik memiliki struktur kristal yang berbeda-beda tergantung dari jenis bahan yang digunakan. Jadi ada berbagai material yang bisa digunakan ya untuk piezoelektrik dan masing-masing memiliki struktur kristal yang berbeda-beda. Struktur kristal ini akan menentukan arah dipol elektrik yang terbentuk ketika bahan tersebut diberi tekanan atau regangan. Sehingga banyak piezoelektrik yang berbeda memiliki sifat piezoelektrik yang berbeda pula. Jadi karena material yang berbeda juga sifatnya agak sedikit berbeda. Tapi prinsipnya sama. Prinsip kerja material yang seperti ini dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi. Ya tadi seperti speaker buzzer ya pada perangkat elektronik ya kan. Apa sih dalam buzzer itu? Speaker kecil tersebut arus listrik dialirkan melalui bahan piezoelektrik yang menghasilkan getaran mekanik pada bidang piezo sehingga menghasilkan bunyi. Jadi arus listrik dialirkan, dia menghasilkan getaran. Getaran itu kan menghasilkan bunyi. Itulah yang digunakan pada speaker. Oke ya. Jadi materi tentang bab 3 bagian B yaitu alat pengukur tekanan kita sudah jelaskan, barometer, manometer, tabung Bourdon, kemudian transducer, kemudian piezoelektrik yang terakhir tadi sudah kita jelaskan. Kita akan berlanjut ke materi selanjutnya pada presentasi berikutnya. Terima kasih.